Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ibnu Majah. NIM nomor induk mahasiswa 1120 121 akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang hudud, kisos dan diyat, dan reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa merupakan pemisah antara dua hal agar tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara suatu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram, dan sebagainya. Jarimah hudud ada 4. Yang pertama jarimah syarikoh, yang kedua jarimah ridho, yang ketiga jarimah bughoh, yang keempat jarimah hirabah. Yang namanya jarimah syarikoh yaitu merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang secara etimologis adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Unsur-unsur hudud pencurian yaitu mengambil secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Barang yang diambil berupa harta. Harta tersebut milik orang lain, hukum pencurian. Asyarikoh, pengganti kerugian menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan, akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan, maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Hukum potong tangan merupakan hukum pokok sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka perbuat ataupun yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus ridho secara bahasa adalah keluar, yakni seorang muslim yang keluar dari keislamannya menuju kekafiran. Orang yang keluar tersebut dalam Islam disebut murtad. Unsur-unsur ridho adalah yang pertama keluar dari Islam, yang kedua ada i'tikad tidak baik. Hukum ridho, hukuman dari jarimah ridho yaitu yang pertama hukuman pokok. Jarimah ridho adalah hukuman mati sesuai dengan hadis barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah ia. Hadis Bukhari dari Ibnu Abbas. Yang kedua hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa ta'zir, jarimah bughoh. Yang ketiga jarimah bughoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jelaskan, pemberontakan adalah proses cara pembuatan pemberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah, dan
pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Unsur-unsur bughd. Yang pertama, pembangkangan terhadap kepala negara. Yang dimaksud membangkang di sini adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Adapun yang dimaksud kekuatan adalah jumlah yang banyak itu daripada anggota yang memberontak atau kekuatan fisik, DNA senjata, serta dukungan logistik dan dana yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan. Bila mengartikan kekuatan dengan sesuatu gabungan orang dan senjata yang untuk menumpasnya dilakukan prajurit yang banyak. Yang ketiga, adanya niat melawan hukum. Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan disyaratkan adanya niat untuk melawan hukuman dari mereka yang membangkang. Dalam hukum pidana Islam, kata hiroba diambil dari kata harb yang artinya menyerang dan menyambar harta. Hukum Islam hiraba diartikan sebagai aksi sekelompok orang yang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku bagi kemanusiaan dan agama. Hukum jarimah hirab yaitu bila merampok itu hanya mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya. Kalau zaman sekarang dinamakan untuk itu kalau zaman sekarang dinamakan penjara. Jika perampok itu hanya pembunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh, disalib. Itu kalau orang Arab. Kisos atau kisos dan diat. Kisos dalam arti bahasa adalah menyusuri jejak. Selain itu, kisos dapat diartikan keseimbangan dan kesepadan, sedangkan menurut istilah syara, kisos adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Adapun kisos menurut istilah dalam Al-Mu'zam Al-Wasit, kisos diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana, sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Terus diat secara etimologi berarti denda berbentuk harta. Secara terminologi, diat adalah harta yang diserahkan kepada keluarga ahli waris korban akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang. Dengan definisi semacam ini berarti diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau semaknanya dengannya. Artinya membayar diat itu terjadi karena
berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa. Seseorang sedangkan diat untuk anggota badan disebut irsi. Terus diat dibedakan menjadi dua. Yang pertama diat mughalladhah, yaitu diat yang berat. Diat yang berat yaitu 100 ekor unta. Diat ini diberlakukan kepada pembunuh sengaja yang dapat pengampunan dari wali korban dan pembunuh semi sengaja. Terus yang kedua diat mukhaffafah, yaitu diat yang ringan. Diat ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja berlawanan dengan diat mughalladhah. Keringanan diat ini terlihat dalam aspek pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku pembayaran, dapat diangsur selama 3 tahun. Materi yang ketiga yaitu reformasi. Reformasi adalah istilah Inggris dari reform atau reformation yang berarti canggih atau perubahan. Information perbaikan, betterment peningkatan, atau correction pembetulan. Atau pengertian lain yang mirip reformasi dalam bidang hukum tidak lepas dari pengertian perubahan, perbaikan, peningkatan dan pembetulan terhadap sistem hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlaku selama ini, reformasi hukum Indonesia tidak lepas dari 3 sifat, yaitu spiritual, teologis, dan politikal. Bersifat spiritual karena reformasi hukum menyangkut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai warisan spiritual bangsa Indonesia. Dalam Islam ada 3 istilah yang berkaitan dengan reformasi, yaitu tajdid atau disebut pemurnian, taghyir yaitu perubahan, dan islah artinya perbaikan. Ketika masa reformasi menggantikan Orde Baru tahun 1998, keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan secara real. Hukum Islam mulai terakualasikan dalam kehidupan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Menurut ketentuan undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk dalam bidang hukum. Studi positivitasi hukum Islam dalam konteks Indonesia berarti studi tentang pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang menjadi kepentingan nasional, dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Konsep ini tertuang dalam sejarah dan nilai-nilai perjuangan bangsa yang diwujudkan dalam Piagam Jakarta sebagai kesepakatan bersama yang menjiwai dan mencetuskan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sudah mempunyai akar historis yang sangat jauh ke jiwa bangsa Indonesia. Positivatis hukum Islam memiliki prospek yang cerah karena era reformasi yang demokratis, memiliki karakter hukum responsif. Sistem hukum berat atau kolonial sudah tidak berkembang, jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Politik pemerintah yang mendukung berkembangnya hukum Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat atau kolonial. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.